Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, orang Muslim tapi munafik, orang Muslim tapi munafik. Nah, kalau kita bicara Muslim, Muslim itu ada yang munafik. Wah, ini nggak bilangnya begini nih. Wah, ini nggak bilangnya begini nih. Masa bocah kaya aku rapakan, migat orang aku. Masa ini? Yang terlewat ini. Ya, jalan. Oke, kasih jalan, bro. Jalan, Pak. Karena kita tahu, Bang. Pentingnya yang dilihat ini kan faktornya Anies. Secara nilai filosofis, ideologis. Begitu masuk Anies, bahkan bukan hanya partai politik, para filosof pun gara-gara Anies itu pecah juga. Karena kita tahu, Bang. Kakak mau upload aku ya? Oh, iya. Mulai lagi deh, Pak, biar tenang dulu. Ya, biar izin, Pak, ya. Calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, mengalami kejadian lucu dan menggelikan. Ini benar-benar menarik. Kejadian langka tapi kadang ditafsiri macam-macam. Termasuk delman yang dinaiki Anies Baswedan tiba-tiba mogok alias tak mau jalan dan bahkan sempat berjalan mundur. Ini terjadi ketika Anies Baswedan dan petinggi PKS Hidayat Nur Wahid naik delman dari Bumi Perkemahan Ragunan menuju kantor pusat PKS untuk deklarasi pencapresan Anies Baswedan pada Kamis 23 Februari 2023. Entah karena apa, tiba-tiba delmannya mogok. Apakah karena terlalu berat atau stres? Karena kita tahu, Bang. Anies awalnya duduk di bagian belakang delman, namun tidak lama kemudian Anies pindah duduk persis di samping Pak Kusir delman. Ketika delman Anies siap untuk berangkat ke kantor PKS, kuda yang membawanya sempat menolak berjalan alias mogok. Bahkan, kuda itu sempat mengamuk dengan menyeruduk ke orang-orang yang ada di sisi kiri delman. Momen menegangkan itu kembali berlanjut ketika kuda berjalan mundur. Akibatnya, delman yang Anies tumpangi turut ikut mundur. Yang terlewat ini. Ya, jalan. Oke, kasih jalan, bro. Jalan, Pak. Wajah Anies tampak terlihat tegang ketika kuda itu sempat mengamuk. Sontak, para kusir yang ada di lokasi mencoba menenangkan kuda Anies itu. Sejumlah petugas tampak meminta awak media dan kader PKS untuk menjauh dan memberikan ruang bagi kuda tersebut. Mundur, mundur, ini kudanya stres, teriak salah satu petugas. Setelah beberapa saat, barulah kuda yang Anies tumpangi mau berjalan. Delman Anies pun berangkat menuju kantor DPP PKS. Peristiwa ini mungkin biasa saja, tapi boleh saja ditafsirkan kendaraan yang dipakai mengusung Anies kurang pas, atau masih kurang banyak. Atau bisa ditafsirkan sang kuda akan mengatakan terlalu berat mengusung Anies, sehingga perlu didorong bersama. Wallahu a'lam.
Pentingnya yang dilihat ini kan faktornya Anies. Secara nilai, filosofis, ideologis. Begitu masuk Anies, bahkan bukan hanya partai politik, para filosof pun gara-gara Anies itu pecah juga. Karena kita tahu, Bang. Sebelum mengalami kejadian Dilman mogok, Anies sempat viral karena ogah peluk emak-emak Kiki Reges. Padahal emak-emak hampir pingsan. Wah, ini yang nggak bilangnya begini nih. Masa lu tekan aku rapakan. Minggat orang aku. Masa deh. Peristiwa yang bikin perasaan kenyat-kenyut ini terjadi di Taman Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 18 Februari 2023. Dengan penuh semangat, si emak berusaha peluk sang pujaan. Senyum termanis pun dipersembahkan. Tetapi sayang, Anies justru beringsut menjaga jarak. Hingga si emak pingsan pun, Anies tetap tak mau peluk si emak-emak tersebut. Lain halnya ketika Anies bertemu relawannya yang cantik jelita. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan bakal calon presiden atau baca pres usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan, tengah berpelukan dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, orang Muslim tapi munafik. Nah, kalau kita bicara Muslim itu ada yang munafik. Dalam sebuah video yang salah satunya diunggah oleh pengguna akun Twitter @kepaargawinata2, Anies yang memakai baju batik tampak tengah memeluk seorang perempuan berkerudung merah. Perempuan itu sendiri tampak seperti menangis di pelukan Anies. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu kemudian beberapa kali menepuk punggungnya seperti tengah menenangkan sambil berbicara sesuatu. Namun, tidak diketahui apa yang disampaikan oleh Anies kepada wanita itu. Setelah beberapa waktu, wanita itu kemudian melepaskan pelukannya dan mantan Mendikbud itu memegang kedua lengan perempuan tersebut serta berbicara kembali. Tak hanya berdua, di sekeliling Anies dan wanita itu juga terdapat sejumlah orang. Perempuan yang dipeluk dan orang di sekitarnya itu diduga merupakan relawan. Pasalnya mereka menggunakan baju yang bertuliskan Anies Aliansi 2024. Meski begitu, tidak diketahui kapan dan di mana video itu diambil. Pengguna akun @kepaargawinata2 juga tidak menjelaskan latar tempat dan waktunya, tapi hanya menyoroti aksi Anies yang berpelukan dengan wanita hingga menyinggung para kadrun. Kalau Anies mah, pelukan sama cewek dianggap halal oleh kadrun-kadrun. Ujarnya dikutip dari cuitan akun @kepaargawinata2 yang diunggah pada Sabtu 18 Februari 2023. Dalam cuitan selanjutnya ia menulis, "Coba kalau misalkan itu Jokowi atau Ganjar, pasti udah digoreng habis-habisan setiap hari oleh gerombolan kadrun-kadrun." Cuitan yang telah dilihat lebih dari 88.000 kali itu kemudian memicu berbagai macam reaksi dari netizen. Banyak dari mereka yang menyayangkan aksi Anies karena memeluk wanita yang bukan muhrimnya. Salah satu yang ikut mengomentari video tersebut adalah politisi PSI Guntur Romli. Laki-laki yang juga loyalis garis keras Ganjar Pranowo itu langsung memberi sindiran keras kepada pendukung Anies Baswedan yang memaklumi adegan tersebut. Dia lantas mengungkit lagi peristiwa yang menimpa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang pernah mencium seorang wanita berhijab dalam sebuah acara, di mana peristiwa ini sempat viral dan menyita perhatian publik. Namun nyatanya wanita tersebut adalah istri dari Menak Yakut sendiri. Waktu Gus Yakut nyanyi dan pegangan tangan sama perempuan, kadrun ribut, goreng-goreng, memfitnah, ternyata perempuan itu istrinya sendiri. Apa kadrun udah komen gaya peluk nempel Yohanis ini? Sindir Guntur Romli.